Yuk dibantu kakak. Olivia kumpulin. Mau coba? Berani gak? Berani. Good job. Yeay. Yuk dari depan. Adik-adik yang memberikan persembahan ditaruh yang baik, karena ini adalah persembahan kita untuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Good job, Olivia. Adik-adik yang sudah memberikan persembahan boleh duduk yang manis, duduk yang rapi. Oke, God bless you. Sabar ya adik-adik, hari ini adiknya masih kecil. Good job, thank you Olivia. Thank you Kini. Ya adik-adik yang sudah memberikan persembahan, boleh hadap ke depan. Kita mau tutup mata kita. Kita akan angkat pujian dan berkata, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik.
kasih. Engkau sangat baik. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini yang bercerita adalah Kak Erna. Kita panggil Kak Erna ya. 1, 2, 3. Kak Erna. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kayaknya hari ini kakak ada lihat wajah-wajah baru nih. Siapa ya? Ayo coba lihat wajah temennya di samping, kanan, kiri, belakangnya. Ada yang baru gak ya? Ada teman baru gak ya? Ada. Siapa ya? Yang mana ya? Ini yang dekat Odi. Namanya siapa sayang? Felicia. Ayo kita bilang sama-sama. Hai Felicia. Hai Felicia. Terus ada lagi, satu lagi siapa tuh kak namanya? Siapa? Maximus. Maximus. Ya kita sapa semuanya. Hai Maximus. Ada satu lagi pakai baju merah. Siapa namanya? Aurelia. Ya sama-sama kita sapa. Hai Aurelia. Ayo. Hari ini kakak mau bercerita tentang siapa ya? Ini kalian belum tahu salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus, namanya siapa? Petrus. Berani memberitakan Injil, khotbah Petrus. Oke, selanjutnya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di satu tempat. Apa? Berkumpul. Mereka menantikan janji Tuhan. Apa yaitu janji Tuhan? Janji Tuhan itu adalah menurunkan Roh Kudus. Apa? Roh Kudus. Terus mereka berkumpul, mereka sama-sama berdoa, mereka bertutup mata bersama, berdoa, meminta kepada Tuhan supaya mereka dicurahkan oleh Roh Kudus. Next Kak. Nah, tuh, setelah mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, terdengarlah dari langit suara bunyi seperti angin, tiupan angin yang sangat kencang. Tiba-tiba, wah, mereka dihinggapi oleh Roh Kudus. Nah, itu gambar Roh Kudus ya, seperti lidah-lidah api menghinggapi masing-masing mereka yang ada di sana. Wow. Next Kak. Nah, orang-orang yang di situ yang melihat mereka semuanya pada bengong. Kok bisa? Nah, kira-kira adik-adik, tadi ke-12 murid Tuhan Yesus itu berkata-kata dengan bahasa asing. Nah, kira-kira dia ada bahasa apa tuh? Ada bahasa dari bahasa Jepang mungkin, ada dari bahasa Cina mungkin, terus ada bahasa apa lagi tuh? Dari bahasa Arab mungkin. Jangan mungkin mereka itu berkata apa? Dalam bahasa asing. Oke, selanjutnya semua orang nih. Nah, selain ada yang bingung, nah, heran, ngapain sih mereka? Tidak banyak juga, tidak sedikit juga, ada orang yang mengolok-olok mereka. Dia bilang, mabuk kali itu orang-orang. Kok pakai bahasa yang aneh-aneh, nggak kita mengerti katanya kan? Tuh ada yang ngolok-ngolokin, aneh mabuk kali ya mereka, gitu. Terus ya Kak, wah
Setelah itu Petrus dan teman-temannya menghampiri orang-orang yang tadi bingung dan mengolok-olok mereka. Kata Petrus, "Hai saudaraku, mereka bukan mabuk, ini masih pagi. Mereka nggak mabuk. Mereka itu dipenuhi oleh apa? Roh Kudus, roh yang dijanjikan Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga." Nah, next semua orang-orang, begitu ya. Petrus mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mati, bangkit, dan disalibkan. Dia bercerita kepada orang-orang di situ. Katanya, terus orang-orang di situ berkata, "Terus apa dong yang harus kami lakukan?" Katanya. Petrus bilang begini, bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis. Kata Petrus gitu. Kemudian orang-orang ini ada kurang lebih 3.000 orang yang ada di situ. Semuanya bertobat dan mau menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Wow, semuanya tepuk tangan dong. Keren gak sih Petrus? Next Kak. Keren gak sih Petrus menurut adik-adik? Keren banget. Nah, kok bisa Petrus sekeren itu? Next Kak. Nah, dulunya itu Petrus itu adalah seorang yang penakut. Kenapa Kak penakut? Nah, dulu dia bilang gini sama Tuhan Yesus sebelum Petrus menerima Roh Kudus ya. Ini ceritanya sebelum Petrus itu jadi pemberani ya. Dulu itu penakut. Dia bilang sama Tuhan, "Aku ingin berjalan dong di atas air." Tuhan udah kasih, "Oke, kamu boleh berjalan di atas air," katanya. Terus Petrus jalan di atas air, tapi masih 2 langkah dia udah ragu. Aduh, bener gak sih aku bisa jalan di atas air? Bener gak sih? Karena dia ragu-ragu, akhirnya dia hampir tenggelam. Dia tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus. Padahal Yesus bilang, "Oke, ayo jalan," kata Yesus. Tapi dia masih ragu, masih saja melangkah yang pertama, kedua dia udah ragu. Wah, bisa gak sih aku jalan di atas air? Akhirnya karena keraguan dia hampir tenggelam. Selanjutnya, nah dulu itu Petrus ini kalau bisa dibilang ya beraninya kayak di ini aja, di luar aja gitu, sosok jago gitu ya kesannya gitu. Nah, padahal dia tuh penakut. Kenapa? Ini waktu kemarin Yesus mau ditangkap oleh para prajurit nih ya. Dia dengan ini sombongnya langsung memotong tuh salah satu telinga orang yang mau menangkap Yesus. Ya kan? Next, padahal ada orang yang mengetahui dia itu adalah murid Yesus. Ada yang nanya, sepertinya kamu sering deh jalan sama Yesus. Kamu muridnya ya? Tapi tiba-tiba Petrus bilang apa? "Oh enggak, aku enggak murid Yesus." Karena apa? Dia ternyata takut. Kenapa? Dia takut juga kalau semua prajurit ini membawa dia juga. Dia menyangkal kalau dia itu bukan murid Yesus. Wah, ternyata dia penakut ya. Oke. Selanjutnya Kak. Nah, dari situ Petrus menyadari bahwa dia itu adalah seorang yang penakut. Tapi Petrus bertobat dan meminta ampun pada Tuhan. Selanjutnya, oke. Jadi dulu itu Petrus itu adalah seorang yang apa? Penakut. Karena Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas Petrus, sekarang Petrus menjadi seorang yang pemberani. Ada sih lagunya satu Kak. Gimana tuh? Aku bahagia, 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 bahagia. Tuh,
Yesus buang takutku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Adik-adik tahu nggak lagu itu? Cuma kakak aja yang tahu. Tapi si Felicia tadi nyanyi. Kamu tahu kan Felicia lagu itu? Dia tahu loh. Ya, oke. Tuh, kalian juga tahu. Nanti minggu depan kita lagi nyanyi lagu itu ya. Oke, nah jadi Petrus yang dulunya penakut sekarang menjadi Petrus yang pemberani. Kok bisa? Karena Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus atas Petrus. Petrus yang tadinya seorang nelayan penangkap ikan, sekarang Tuhan telah membuat dia menjadi penjala manusia. Jadi setiap Yesus berkhotbah banyak jiwa yang diselamatkan. Wow, hebatnya Petrus. Nah, apa sih yang bisa kita pelajarin dari cerita Petrus ini adik-adik? Ya, nggak boleh penakut. Iya, nggak boleh penakut. Tuh, nggak boleh penakut. Sama hantu. Nggak boleh takut sama hantu. Jadi cerita kita ini kita yang mau contoh dari cerita Petrus ini adik-adik, biarpun adik-adik semuanya masih kecil-kecil, harus berani menjadi saksi buat Yesus ya. Berani cerita tentang perbuatan Yesus yang baik di dalam kehidupan adik-adik semuanya ya. Mungkin kayak, oh Dini udah berani nih tuh. Ayo Felicia, kita pergi ke ibadah. Di sana ada ibadah loh, seru, ceritanya bagus-bagus, kita bisa berfellowship, bisa bernyanyi tuh. Dia bisa ambil jiwa loh, dia angkat apa? Tuh, dia tangkap jiwa Felicia juga. Jessica juga sekali dua nih. Ya karena teman-teman semuanya semua bisa. Felicia bisa, Clay bisa, Juan bisa, ya. Ya semuanya bisa ya adik-adik. Semuanya berani untuk menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus. Berani. Jangan cuma beraninya ngomong gimana ya? Kalau ngomongin menggosip, tahu nggak sih menggosip? Tahu nggak sih kalian menggosip? Ngomongin temen tuh, ini tuh jangan berani cuma ngomongin temen, jelek-jelekan temen, nggak boleh ya. Tapi kita yuk mulai dengan hal-hal yang kecil. Kalian boleh bercerita tentang Tuhan Yesus. Oke, itu aja cerita buat hari ini. Kakak harap adik-adik semuanya bisa menjadi saksi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Terima kasih Kakak Erna. Adik-adik, kakak mau tanya tadi. Kakak Erna itu cerita tentang Petrus yang tadinya itu dari orang yang penakut, sekarang jadi pemberani. Siapa di sini yang takutan? Aku takut Kak, aku takut ini, aku takut gelap, aku takut hantu, takut singa. Wah, kakak juga ada hal yang ditakutkan. Takut itu it's okay adik-adik. Tepuk dulu temannya. It's okay, kadang-kadang kita takut. Kakak juga kadang-kadang takut kalau tiba-tiba lagi sendiri mati lampu gelap semua. Betul. Tapi yang penting takutnya tidak berlama-lama. Siapa di sini mengaku dirinya berani? Coba kakak mau lihat. Adik-adik Ero yang percaya adik-adik saya itu berani. Coba angkat tangannya. Berani ya. Seperti Petrus yang tadinya penakut dia. Dia takut disalahin. Dia takut tenggelam karena tidak percaya sama Tuhan. Bahkan dia itu beraninya berbuat ya. Aku semprot dulu obat nyamuknya di sini nih. Kok ada makan makanan di sini?
ceritakan sepanjang minggu ini apa kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan. Yang berani hari ini akan dapat tambahan 1 kupon lagi. Oke. Dan hari ini untuk teman-teman yang bawa teman, Jessica dan Odi akan dapat tambahan plus 1 kupon. Oke. Nah, kakak cerita dulu. Gimana caranya bersaksi? Aku mau cerita nih adik-adik. Minggu ini contoh ya, aku akan cari 2 orang yang bercerita minggu ini kebaikan apa yang dirasakan. Kakak merasakan Tuhan itu baik sekali. Karena kakak waktu bangun pagi buka mata, aku masih hidup, masih dikasih napas yang sehat. Adik-adik pernah lihat gak yang napasnya susah jadi harus pakai tabung oksigen? Pernah? Iya. Jadi waktu kakak bangun selama minggu ini kakak bangun, makasih Tuhan, Tuhan baik sekali, kakak masih dikasih nafas yang enak napasnya, gak usah pakai tabung. Nah, kakak mau cari 2 orang coba yang berani maju ke depan untuk bercerita dalam minggu ini apa sih kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan. Wah, ini udah 2 nih di sini. Ada lagi yang berani? Oh, 3, boleh deh. Sini maju ke depan. Waduh, Mia juga. Tunggu, 4, oke. Coba kita dengar cerita dari teman-teman ya. Oke, baris dulu. Nah, ini siapa yang tadi berani kok jadi putar. Tadi mic-nya sama Leo di belakangnya. Oke. Coba dipikirin dulu ya. Aku kasih pertanyaan sekali lagi. Adik-adik di sini ada Feli, Kele, Elin, Mia. Apa kebaikan Tuhan atau sesuatu apapun yang kalian rasakan? Aduh, Tuhan Yesus tuh baik sekali loh buat aku. Ayo Feli, dari Feli. Yang udah dapat duluan, siapa yang duluan udah dapat? Mia, oke. Mia, kamu apa yang Mia rasa tuh Tuhan itu baik sama Mia? Apa? Dibangunin, bangun pagi ya. Oke, setelah Mia benar dibangunin pagi-pagi. Karena ada orang yang bangun pagi tidak bangun lagi. Oke. Udah ada benar. Oke, mesti bertahan sampai orang tahu. Oke, kakak tadi? Karena masih bisa makan. Betul, saya teman dari. Karena Tuhan masih kasih kita makan. Helin dulu, Helin. Bisa bangun sendiri, betul. Karena banyak orang yang bangunnya harus dibantu ya, Helin ya. Betul, kasih tepuk tangan untuk Helin, teman-teman. Dan terakhir, Chloe, apa kebaikan yang kamu rasakan dalam minggu ini? Bisa apa? Oh, bisa sehat, betul. Untuk orang yang sakit. Kasih tepuk tangan nih buat tempat adik-adik yang berani bercerita, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya lagi aku kasih tos, selamat datang tos. Oke, boleh duduk ke tempatnya. Nanti kakaknya sudah tandai ya. Nanti pulang dapat kuponnya. Nah, adik-adik seperti 4 teman kita tadi yang berani bersaksi, itu yang Petrus lakukan. Dia bukan bercerita panjang lebar, tapi dia cukup menceritakan, tahu nggak? Tuhan Yesus itu baik sekali loh. Aku dikasih masih sehat. Tuhan itu baik sekali loh. Aku masih bisa makan. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup doa, pulang dan aktivitas, aku boleh ditampilkan ayat hafalannya kakak Juve. Nah, yang kecil-kecil nih adik-adik, yang 5 tahun ke bawah, yang dihafalkan sampai merah saja sepanjang bulan ini. Jadi, kalau yang kakak-kakak sudah besar, nih di sini nih, tadi Max kamu umur berapa? 7. Nah, berarti sudah ikut hafalin sampai bawah. Kalau misalnya hafal, nanti di tes dalam minggu depan akan dapat 1 kupon tambahan lagi. Semangat Jess. Jess ini udah dapat kupon tambahan 1 sama lagi. Ada ini nggak?
Dua. Oke adik-adik, coba yang sudah bisa baca sama kakak baca ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, Mia umur berapa Mia? 6. Oke, adik-adik duduk dulu sebentar, kakak akan sampaikan info terakhir. Jadi nanti adik-adik yang 5 tahun ke bawah dihafalkan sampai yang merah, yang lainnya hafalkan sampai akhir. Kemarin Mia sudah dapat ya, Mia good job. Ayat hafalan bulan lalu Mia hafal. Nah, nanti yang kecil-kecil kalau yang sudah bisa berbicara, mami, papi, atau kakak-kakak pendamping boleh bantu. Yang penting adik-adiknya bisa mengucapkan saja. Kecuali yang kecil tinggi banget nih. Kalau yang belum bisa berbicara tidak apa-apa. Oke adik-adik, begitu hari ini ibadah kita sudah selesai. Kakak ada pengumuman. Siapa yang sudah mulai libur sekolah? Udah dari kemarin. Dan aku mau ucapin happy graduation untuk teman-teman yang sudah lulus dari playgroup ke TK ya kemarin. Nah, adik-adik, liburan sekolah ini apa ada pengumuman penting? Kita dengarkan ya. Nih, kakak mau info. Siapa yang mau jalan-jalan? Siapa yang mau main di playground? Nah, hari ini kakak umumkan seperti ini. Teaser dulu. Teaser, kita dari tim Aero Kids akan mengadakan Happy Holiday. Happy Holiday-nya kita akan main ke playground bersama-sama. Nanti bilang papi mami, aku boleh nggak daftarin aku dan bayarin aku ke playground? Nanti kita akan harganya dan tempatnya nanti akan diinfo ke nomor papi maminya. Kapan adik-adik? Awal Juli. Nanti akan diinfo tanggal, jam, dan uang pendaftarannya. Jadi biar adik-adik kita bisa liburan bersama-sama dan kita main bersama-sama. Siapa yang mau main bersama-sama di playground? Oke, nanti diinfo ya. Minggu ini semua udah minggu kabar kakak, aku diserbu. Nanti akan diinfo lebih lanjut. Tenang. Bulan depan. Terima kasih Felicia. Yuk, aku mau lihat semua adik-adik Ero. Pantatnya nempel di kursi semua. 1, 2, 3. Siapa yang sudah nempel? Aku lihat ada yang belum nempel. Oke, sudah nempel semua. Berarti ini saatnya kita berdoa. Iya, yuk kita berdoa ya adik-adik. Lipat matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus